Halo semuanya. Dalam kesempatan ini, perkenalkan, saya akan mereview terlebih dahulu ya apa saja yang akan dijelaskan pada course kali ini. Dan sebelumnya saya akan perkenalkan diri dulu. Nama saya Dimas Yudhistira Nugraha. Saya merupakan dosen di BINUS University di Bandung ya, dan saya mengampu untuk mata kuliah jurusan Creative Partnership dan juga di sini saya pun selain mengajar di BINUS University, beberapa kesempatan saya mengajar di Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Barat, dan juga selain itu juga saya memiliki bisnis, dan di sini saya akan men-sharing beberapa materi ya mengenai digital marketing. Tapi sebelum kepada materi-materi yang akan bahas, saya akan melakukan overview dulu apa saja yang akan dibahas dari setiap course-nya. Maka oleh karena itu, izinkan saya untuk men-share screen ya melalui file PowerPoint ya agar lebih mudah untuk terbaca juga ya. Jadi eh, memang course ini namanya adalah Digital Marketing untuk UMKM. Jadi yang namanya digital marketing ini memang memiliki luas ya, tools yang sangat luas. Corporate yang global pun melakukannya. Jadi di sini di course ini saya lebih membahas strategi-strategi yang bisa digapai oleh UMKM itu seperti apa ya, bisa digapai tapi hasilnya maksimal seperti itu. Nah, eh, di course ini juga tidak lupa saya dalam materi pertama ini akan dijelaskan mengenai pengenalan digital marketing untuk UMKM, di mana tujuannya adalah pelajar dapat memahami konsep dasar dan manfaat digital marketing agar dapat mengimplementasikannya secara efektif dalam strategi pemasaran. Jadi dalam materi pertama ini saya masih sifatnya melakukan penyamaan persepsi gitu. Kenapa sih penting ya melakukan atau mempelajari digital marketing itu. Kemudian yang kedua adalah materi kedua ini mengenai strategi pembangunan brand melalui media sosial, dan tujuannya di mana pelajar dapat memahami bagaimana membangun dan memperkuat citra merek melalui media sosial sehingga dapat meningkatkan kehadiran online dan hubungan dengan pelanggan. Jadi sangat penting ya bagi kita sebagai produsen untuk mengkampanye ya, mempromosikan, melakukan effort yang sangat lebih ya untuk di awal-awal bisnis ini agar masyarakat aware gitu bahwa ada nih produk kita seperti itu. Nah, ini dijelaskan di materi kedua ini, dan sangat realistisnya itu apa? Kita pakai media sosial karena media sosial itu free. Jadi untuk melakukan campaign em, brand awareness ini, menurut saya ini adalah tools yang terbaik ya selama ini. Kemudian yang ketiga ada materi tentang pemanfaatan SEO dalam meningkatkan visibilitas online, di mana tujuannya itu pelajar dapat memahami strategi SEO yang dapat membantu UMKM meningkatkan peringkat situs web mereka di mesin pencari, sehingga dapat meningkatkan visibilitas online dan menarik lebih banyak pengunjung. Jadi poin ketiga ini kurang lebih dijelaskan mengenai kenapa kita perlu ya memahami SEO atau Search Engine Optimization. SEO itu singkatan dari itu. Nah, sangat penting keberadaan atau eksistensi daripada nama atau produk kita itu ada di urutan paling awal gitu ya, paling atas di Google kayak gitu. Jadi ketika orang mencari ya produk kita, nah kita lebih kesempatannya itu lebih besar ya eh, masyarakat itu untuk melakukan review, udah melakukan review, syukur-syukur melakukan keputusan pembelian. Nah itu kan itu yang diharapkan seperti itu. Jadi bukan hanya membaca informasi, tapi juga ada proses mempelajarinya dan juga adanya keputusan pembelian di akhirnya seperti itu. Nah, berikutnya apa? Yaitu optimasi situs web untuk kinerja terbaik. Nah, tujuannya apa? Pelajar dapat memahami bagaimana mengoptimalkan situs web mereka agar responsif, cepat, dan memberikan pengalaman pengguna terbaik, sehingga dapat meningkatkan retensi pelanggan dan konversi. Dan sangat penting juga bahwa ketika kita punya website,
ya. Sangat penting kita mengefektifkan ya apa saja yang ada di website itu tersendiri. Karena apabila terlalu berat ya, terlalu banyak dan juga tidak apa ya katakanlah UI UX-nya tidak enak gitu, itu juga akan mengurangi ya optimalisasi dalam situs web ini gitu. Jadi perlu diperhitungkan mana yang sangat penting untuk kedepankan ya di dalam situs web ini, dan mana juga yang sekiranya memang ya tidak perlu gitu, nanti bisa dihubungi melalui WhatsApp atau media sosial ya kayak gitu. Nah, kemudian materi kelima ini ada tentang email marketing, di mana email marketing ini tujuannya itu adalah meningkatkan komunikasi dan penjualan kayak gitu. Jadi selama ini banyak yang memang menyampingkan ya tentang email marketing ini, dan saya menekankan bahwa tujuannya ini adalah pelajar dapat memahami strategi email marketing untuk membangun komunikasi yang efektif dengan pelanggan, meningkatkan interaksi dan mendorong penjualan. Jadi memang sebagian orang mungkin tidak nyaman ya dengan adanya spam masuk email tersebut, tapi ya kita lihat perusahaan-perusahaan global pun masih melakukan demikian, berarti itu artinya masih terbuka lebar dan itu cukup berhasil ya. Dan kita pun sebagai pelaku UMKM, ketika ada orang yang membeli gitu kan, ketika mengisi form, ketika kita sebelum mengirim gitu, nah ada baiknya kita apa namanya mengkonfirmasi apakah ada subscription email terus selama seminggu sekali gitu ya, atau sebulan sekali mengenai promo-promo kita yang gitu. Jadi bukan hanya dari media sosial dan website, tapi juga masuk ke email mereka kayak gitu. Dan juga mungkin bisa saja ada juga katakanlah aksesibilitas yang memang katakanlah premium, yang memang memiliki privilege tersendiri untuk si konsumennya, makanya dibutuhkan email marketing gitu. Oleh karena itu eh, sebagian besar memang banyak menyampaikan tentang email marketing mengenai spam, tapi sebagian juga akan melakukan bahwa ini adalah sesuatu privilege untuk adanya penawaran-penawaran atau promo-promo yang terbatas kayak gitu yang mereka miliki. Mungkin bisa saja seperti itu ya untuk produsen melakukannya gitu. Jadi ada potensinya untuk privilege kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah penggunaan konten berkualitas dalam pemasaran digital. Tujuannya pelajar dapat mengetahui bagaimana cara membuat dan mendistribusikan konten berkualitas untuk menarik perhatian target pasar, membangun otoritas, dan meningkatkan pemasaran online. Jadi tidak dilihat dari keseringan kita melakukan konten, ya, terus mengupload terus konten setiap hari, tapi kita juga perlu menjaga kualitas apa yang perlu ditonjolkan, tema apa yang perlu ditonjolkan terus, dan tujuan daripada kita melakukan konten ini apa saja. Jadi tidak serta-merta terus setiap hari melakukan posting, tapi idealnya sih memang setiap hari, tapi dalam setiap hari ini memang ada informasi-informasi memang mesti diinformasikan apa sih maksudnya gitu. Jangan sampai upload upload di sosial media tapi isinya itu lagi gitu. Tapi sebisa mungkin memang mesti beda-beda kayak gitu. Apa namanya? Si uploadnya itu ya. Jadi setiap hari ada materi yang berbeda yang dijelaskan. Kemudian ada lagi yang ketujuh adalah materi tentang Google Ads, di mana Google Ads ini kita harus menargetkan pasar yang tepat. Tujuannya adalah pelajar dapat mengetahui bagaimana penggunaan Google Ads untuk menargetkan pasar yang tepat dan meningkatkan visibilitas serta konversi. Jadi konversi itu penting, bahwa Google Ads ini tetap masih jadi primadona, dan Google Ads ini bisa menjangkau semua kalangan karena tidak setiap waktu orang pun melihat sosial media terus. Mungkin ketika orang lagi bekerja menggunakan Google terus tiba-tiba ada ads kita di Google, itu kan bisa juga ya ini apa namanya jadi keuntungan juga ya. Kemudian yang berikutnya adalah analisis data ya, di mana ini mengukur kesuksesan kampanye digital. Tujuannya pelajar dapat mengetahui bagaimana menganalisis data untuk mengukur efektivitas kampanye digital, membuat keputusan berbasis data, dan meningkatkan kinerja pemasaran secara keseluruhan. Jadi eh, di dalam analisis data pun penting. Jadi kita tidak hanya eh, melakukan campaign upload setiap hari, tapi kita punya data nih. Kita analisis
data ini, apa sih yang perlu kita kampanyekan dan apa juga yang perlu katakanlah kita hindari ya, isu-isu yang kita hindari dalam melakukan promosi. Jadi analis data ini juga penting. Kemudian yang berikutnya adalah materi tentang e-commerce, mengintegrasikan penjualan secara online. Tujuannya adalah pelajar dapat mengetahui bagaimana memahami dan mengelola aspek e-commerce sehingga dapat mengintegrasikan penjualan secara online dan meraih peluang pasar digital. Jadi e-commerce pun perlu ya apa namanya dijaga dan perlu ditingkatkan, apalagi zaman sekarang orang udah banyak online ya, seperti kita lihat seperti di pasar-pasar ya, di pasar baru katakanlah di Bandung Blok M itu sudah banyak Tanah Abangnya itu sudah banyak ditinggalkan. Oleh karena itu ini adalah kesempatan bagi UMKM untuk maju ya, mendevelop diri ya, dengan penjualan online ini kayak gitu. Jadi e-commerce itu ada platform katakanlah lapak kita gitu ya, lapak kita di online kayak gitu, toko kita di online ini harus dioptimalkan kayak gitu. Nah, berikutnya yang terakhir adalah keamanan digital untuk bisnis online, di mana tujuannya pelajar dapat mengetahui bagaimana keamanan digital kepada UMKM untuk melindungi data pelanggan, menjaga reputasi online, dan menjalankan bisnis online dengan aman. Jadi, isu terakhir yaitu tentang tetap ya mengenai security atau keamanan. Jadi, eh, baik kita on-site atau online itu pasti ada isu-isu tersendiri, tapi yang paling menonjol, yang sering apa namanya muncul itu tentang isu keamanan ya. Di mana dengan adanya isu keamanan ini dampaknya adalah mengenai trust, kepercayaan konsumen kepada produk kita. Seperti itu, apabila tidak bisa trust, tidak percaya, ya ini akan bisa meragukan ya daripada konsumen untuk membeli produk kita gitu. Ya, mungkin cukup sekian dari saya overview video ini. Semoga ketika melihat video-video berikutnya untuk materi ini bisa dapat dipahami ya bagi para pelajar di sini. Ya. Sekian dan terima kasih.